Apa emak nai akai mau adai. Naukah buku yang misi gambar? Dah ada di hadapan Miah. Bila Miah dah siap, abohlah tau mulai. Ingatlah bila meningau musik, balikkanlah buku bergambar Miah ke halaman sepiak. Nah, selamat meningaukan sambil memendok gambar. Gambar satu Dau menciptakan. Dau mulau si siau. Binatang, laut, kayu, matahari dan barang-barang lain keadaan peta dan dai teratur. Pada waktu yang ada hanyalah Allah. Allah berkata, dan semua yang ada di dunia itu diciptakan Misalnya matahari, bulan, langit dan bumi. Gambar dua Allah berkata, buku yang bergambar itu disebut Alkitab. Berita yang dipadah kami itu semua diambil dari di Alkitab. Melalui Alkitab, Allah berkata ke tau. Alkitab memadahkan tentang Allah dan perintah Allah mengasihi siau. Alkitab menunjukkan cara supaya siau dapat selamat atau lepas dari hukuman dosa. Gambar 3 menciptakan. Allah menciptakan segala kayu dan binatang. Semua yang diciptakannya bagai semua. Allah juga menciptakan siau. Allah mengangkat siau menjadi penguasa atas segala yang diciptakan Allah kau supaya semuanya hidup rukun. Gambar 4 Adam dan Hawa. Laki-laki yang pertama dinamai Adam, dan yang induk yang pertama dinamai Hawa. Adam dan Hawa hidup bahagia di kebun yang menamai Taman Eden. Allah berkata, buah dari semua kayu tahu dia makai, kecuali buah dari kayu yang satu tahu. Bila melanggar perintah tahu, dia akan dihukum mati. Tetapi setan atai dan menipu Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa memakai buah yang dia tahu. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Sidau berbuat dosa sehingga Allah menghukum Sidau. Adam dan Hawa disuruh lari dari Taman Eden. Tetapi Allah tetap mengasihi Sidau. Allah berjanji akan mengutus seorang juru selamat yang dapat menghapus dosa Sidau. Gambar 5 Kain dan Habel. Adam dan Hawa dah jatuh ke dalam dosa. Semua unsur keturunan Adam dan Hawa dah jatuh ke dalam dosa. Orang yang memegang kayu itu bernama Kain. Kain adalah anak Adam. Kain membenci Habel adiknya. Kain memangkung adiknya sampai mati. Kain berbuat dosa. Biar dan aku juga pernah berbuat dosa. Sering berdusta, berjudi, berzina, menyembah berhala dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Gambar 6 Perahu Nuh. Usia keturunan Adam makin lama makin jahat. Allah akan menghukum Sidau. Aib besar kau atai sebagai hukuman dari Allah. Tetapi masih ada insial yang percaya ke Allah. Nama orang yang adalah Nuh. Allah menyuruh Nuh membuat perahu. Setelah perahu jadi, Nuh dan keluarganya tamak ke dalam perahu. Nuh juga mai orang lain tamak dalam perahu. Tetapi Sidau ngai. Sidau ngai percaya bahwa Allah akan menghukum Sidau. Gambar 7 Pasang besar. Setelah Nuh dan keluarganya tamak dalam perahu, Allah mengunci pintu perahu. Hujan betai turun, sehingga terjadilah pasang besar. Semuanya tutup air. Orang banyak kau tambah Nuh tamak dalam perahu tetapi ndai tahu, sebab Allah telah mengunci pintu perahu Semua manusia yang di luar perahu mati, sebab Sidau ndai percaya kepada Allah. Nuh dan keluarganya selamat, sebab Sidau percaya kepada Allah.
Gambar 8, Abraham, Sarah, dan Ishak. Abraham adalah salah seorang keturunan Nuh. Abraham percaya kepada Allah. Allah berjanji bahwa Abraham dan Sarah bini yang mandul, kau dapat anak. Setelah sidok tuai sekali, barulah Abraham dan Sarah mendapat seorang anak laki-laki. Anaknya diberi nama Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak akan ada seorang juru selamat yang dapat menghapuskan dosa siau, dosa Mbah dan dosa aku. Gambar 9, Musa dan perintah Allah. Musa adalah keturunan Abraham dan Ishak. Musa percaya kepada Allah. Allah menyuruh Musa naik ke atas gunung. Dia Allah memberikan semua perintahnya kepada Musa. Pada gambar tahu dapat tahu medau, Musa turun dari gunung mai perintah Allah. Allah menyuruh Musa menyampaikan perintahnya kepada orang banyak. Allah kau supaya semua orang mentaati perintahnya ya. Gambar 10 perintah Allah. Sebagian dari perintah Allah yang dipadah melalui Musa digambarkan di tau. Gambar di kibau atas, bayah menyembah patung atau benda-benda lain. Gambar di tengah atas, dalam seminggu 6 hari tau kerja. Hari yang ketujuh adalah hari yang belanga, dan hari yang engkau nyembah Tuhan. Gambar di kanan atas, anak-anak harus menghormati orang tua ini. Gambar di kibau bawah, usah membunuh orang. Gambar di tengah bawah, anak berzina, bayah tengok ke induk lain, selain bini sendiri. Gambar di kanan bawah, bayah mencuri, bayah tengok ke barang orang lain. Gambar 11, korban karena dosa. Pada zaman Abraham dan Musa, bila seseorang berbuat dosa, Allah menyuruh menyembelih domba. Orang yang menyembelih domba sebab menyesali dosa Tahu-tahu perlu bagai menyembelih domba atau binatang lain sebagai tanda penghapus dosa. Allah telah mengubah jadi manusia yaitu Yesus. Dan telah mati untuk menggantikan hukuman dosa tau. Dipangkuan ditumbuk bahkan sampai mati. Tetapi pada hari yang ketiga, bangkit agai. Seharusnya taulah yang aweh menanggung hukuman yang karena tahu orang berdosa. Tetapi karena terlalu besar kasih Allah kepada siau, sehingga hukumannya diambil dan dikenakan kepada dirinya sendiri. Supaya tahu percaya kepada endai binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau tahu ngaku dosa tahu kepada Allah dan percaya kepada Yesus, maka segala dosa tahu akan diampuni Gambar 12, Malaikat dan Maria. Beginilah caranya Tuhan Yesus datang ke dunia. Mengenapi janji Allah ke Adam dan Hawa. Yesuslah juru selamat yang dapat menghapuskan dosa siau. Ada seorang gadis yang bernama Maria. Masih perawan. Belum pernah tidur bersama laki-laki. Bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Allah datang ke Maria. Malaikat ia berkata, Allah Roh Kudus akan membuat mengandung seorang anak laki-laki. Anaknya harus diberi nama Yesus. Yesuslah yang dapat menyelamatkan siau dari dosa. Malaikat ia juga memberitakan hal ia kepada Yusuf, tunangan Maria dalam mimpi. Yusuf endai bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Gambar 13, kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan kemudian, pada suatu malam, Maria melahirkan seorang bayi anak laki-laki. Pada malam yang juga, malaikat Allah datang ke sekelompok gembala yang sedang menjaga dombanya. Malaikat ia berkata, pada malam itu juru selamat yang dijanjikan Allah sudah lahir. Namanya Yesus.
Yesuslah yang dapat menghapuskan segala dosamu. Lalu segala gembala-gembala yang mencari Yesus untuk menyembahnya. Gambar 14. Yesus sebagai Mesias. Yesus bertumbuh seperti anak biasa. Dalam gambar sebelah kibau dapat tahu pedaud waktu Yesus berumur 12 tahun. Ini dapat mengajar tentang Allah ke ahli-ahli agama. Yesus ingat segala sesuatu sebab ini adalah Allah. Dalam gambar sebelah kanan, ini medaud Yesus sudah berumur 30 tahun. Sudah mengajari orang banyak. Ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak percaya ke Tuhan Yesus. Tetapi Allah menyatakan bahawa Yesus adalah Allah sendiri. Allah mahu supaya tahu taat ke ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15. Perbuatan Yesus yang ajaib. Allah yang tahu percaya ia namanya Yesus. Ini sungguh hebat. Yesus sangat berkuasa. Lebih berkuasa dari segala setan atau dukun. Pada gambar sebelah kibau, Yesus dapat mencelikkan orang buta. Lihat gambar yang ada di tengah. Yesus dapat menghidupkan orang yang mati. Lihat gambar yang ada di sebelah kanan. Yesus dapat berjalan di atas air. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar 16. Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat bajau. Yesus tidak berdosa. Yesus mengajar tentang Allah. Dan ini kau supaya setiap orang taat ke Allah. Tuhan Yesus menerangkan bahawa engkau ia berdosa. Banyak orang yang tidak mengaku dirinya berdosa. Tidak mengaku selalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipangkuan, diludahi dan diejek. Tuhan Yesus tidak melawan. Apa sebabnya? Tuhan Yesus yang rela menderita seperti ia dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa engkau. Gambar 17. Yesus disiksa. Tuhan Yesus bukan hanya disiksa. Tuhan Yesus dipangkukan pada kayu palang, yaitu disalibkan. Tetapi Allah menyatakan kematian Tuhan Yesus yang adalah korban karena dosa tau. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa dia dan dosa kau sampai ne mati. Kalau tau mengaku dosa dan kepercayaan ke Tuhan Yesus, tau diampuni. Apakah dia percaya dan berterima kasih ke Tuhan Yesus yang telah menanggung hukuman dosa tau? Gambar 18. Kebangkitan. Setelah Tuhan Yesus mati disalib, tubuh Tuhan Yesus dikuburkan dalam sebuah lubang pada gunung batu. Lalu pintu lubang yang ditutup dengan batu besar. 3 hari kemudian, Maria dan kawan-kawannya atai ke kubur. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada. Yang ada hanya malaikat. Kata malaikat ia, Yesus sudah hidup lagi. Yesus sudah bangkit. Sampai sekarang Yesus tetap hidup. Kalau tahu berdoa kene, Tuhan Yesus meninggal dan kau memperhatikan hidup tau. Gambar 19. Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, banyak orang mendauk dan berbicara dengan salah seorang muridnya yang bernama Thomas tidak ada waktu Tuhan Yesus hadir. Sehingga tidak mempercayainya bahwa Yesus sudah bangkit lagi. Lalu Nen berkata, sebelum aku mendauk luka bekas paku pada tangan dia,
Aku ndai percaya bahwa ne sudah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus atai ke Thomas dan memperhatikan bekas paku ne. Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit kembali karena ne dah medau. Tapi Tuhan Yesus mengkehendaki supaya tau percaya walaupun tau belum medau ne dengan mata tau sendiri. Gambar 20 kenaikan. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, ne mengajak murid-murid ne ke sebuah bukit. Kata ne, sekarang aku akan naik ke surga. Setelah aku pergi, Dia harus memberitakan tentang aku kepada semua orang. Jelaskanlah bahwa aku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa tau. Dan setiap orang yang percaya ke aku, dosanya diampuni. Nanti ne akan dapat tinggal bersama aku di surga. Lalu murid-murid ne medau Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kemudian dua malaikat berkata ke murid-murid Tuhan Yesus, nanti pada suatu hari Tuhan Yesus akan atai kembali. Tuhan Yesus akan mengangkat semua orang yang percaya ke ne pulang ke surga. Gambar 21 salib. Salib mengingatkan tau akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus endai berdosa. Walaupun demikian, ne rela disiksa dan mati di salib, supaya ne dapat menanggung hukuman dosa tau, dosa Miah dan dosa aku. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit lagi. Sekarang ne selalu bersedia menolong orang yang percaya ke ne. Kalau tau mengakui dosa tau dan percaya ke Tuhan Yesus, maka dosa tau dihapuskan. Nanti tau akan dapat tinggal bersama Allah di surga. Gambar 22. Dua jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Setiap orang sejak lahir sudah ada di jalan yang lebar. Jalan yang lebar itu menuju hukuman dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Apabila seorang percaya ke Tuhan Yesus dan taat kepada perintah-Nya, ne berpindah dari jalan yang lebar ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju hidup dengan Allah di surga. Maukah dia percaya ke Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempit? Jika dia kau, katakanlah ke Tuhan Yesus begini, Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa aku berdosa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus mati disalib untuk menanggung hukuman dosa-dosa aku. Tuhan mengampuni aku dan ubahlah hidup aku. Aku ingin tinggal bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Yesus. Amin. Bila dia sungguh-sungguh berkata demikian ke Tuhan Yesus, ne menjadikan dia anak Allah dan Allah menjadi bapa dia. Gambar 23. Anak-anak Allah. Bila kau percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosa kau, maka kau diampuni. Tuhan Yesus mengubah hidup kau menjadi bagai orang yang telah mengalami hal tahu yang sebenarnya disebut orang yang sudah percaya. Ne dapat memanggil Allah ya Bapa, dan ne disebut anak Allah. Allah mengasihi semua orang yang segala macam suku dan segala macam bangsa. Dalam gambar tahu, dapat tahu pada Tuhan Yesus sedang menyambut semua orang yang percaya ke-Nya. Allah ingin agar Miah dan aku juga percaya ke Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar 24. Yesus dan Nikodemus.
Dalam gambar tahu dapat mendaut Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap tambah seorang guru agama yang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan bahwa setiap orang untuk dapat masuk ke surga harus diperbaharui jiwanya. Hanya Roh Kudus yang dapat memperbaharui jiwa. Tahu sendiri, tidak dapat membaharuinya, sebab tahu agak berdosa. Bila tahu mengaku dosa dan percaya bahwa Yesuslah yang dapat menghapuskan dosa tahu, maka Roh Kudus akan memperbaharui jiwa tahu. Nikodemus kemudian mengaku berdosa dan percaya bahwa Yesuslah juru selamat yang dapat menghapuskan dosanya. Atau tambah miah. Gambar 25. Kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia itu, Ne berjanji akan mengirim penolong ke murid-murid-Ne. Setelah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-murid-Ne berkumpul dan berdoa bersama. Tiba-tiba Roh Kudus turun dan mendiami Sidau. Ne memberi Sidau kuasa untuk melakukan nawa yang Tuhan Yesus perintahkan. Roh Kudus mendiami setiap orang yang menyerahkan dirinya ke Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur Sidau. Roh Kudus menolong Sidau untuk mengerti firman Allah. Ne menolong Sidau untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Orang yang sudah percaya tidak perlu pertolongan roh lain. Roh Kudus rindu menolong orang yang sudah percaya, tapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26. Berjalan di dalam terang. Orang yang tidak percaya ke Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam petang, sebab tidak ada lampu. Sidau seringkali terperosok dan jatuh. Sidau perlu menunjukkan jalan yang dapat menunjukkan jalan yang benar dan jalan yang salah. Orang yang percaya ke Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam terang. Roh Kudus adalah penunjuk jalan yang Ne selalu bersedia menolong tahu. Roh Kudus menerangi jalan tahu dengan firman Allah. Gambar 27. Taatlah kepada firman Allah. Orang yang ada percaya adalah milik Tuhan Yesus. Oleh kerana kehidupannya harus menyenangkan hati Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa orang yang ada percaya tidak boleh berzina, berkelahi, mencuri, menyembah berhala, atau roh orang mati. Gambar 28. Keluarga orang yang sudah percaya. Keluarga orang yang sudah percaya harus hidup menurut firman Allah. Laki yang sudah percaya mengasihi bini-nya. Bini yang sudah percaya menghormati laki-nya. Laki bini harus saling menolong. Sidau harus memelihara anak-anak Sidau dan mengajarkan pelajaran tentang Tuhan Yesus. Keluarga harus berdoa bersama setiap hari. Gambar 29. Kasihinilah musuh. Allah menyuruh orang Kristen supaya mengasihi semua orang termasuk musuhnya. Pada gambar sebelah kibau terlihat dua orang yang tadinya bermusuhan, tetapi sekarang sudah bajau agak. Dalam gambar sebelah kanan dapat tahu pada seorang sedang menolong orang yang berasal dari suku lain yang memusuhi sukunya. Orang yang sudah percaya harus berbuat baik kepada semua orang, juga kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Di dalam gambar itu dapat tahu pada dua orang yang sedang membakar patung
jemaat, dan barang-barang keramat. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tidak boleh menyembah atau minta tolong kepada dukun, patung, jemaat, barang keramat, atau roh orang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang lain. Jadi, kalau membiak sakit atau ketakutan, bayar minta tolong ke dukun, patung, jemaat, atau roh orang mati. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepada-Nya. Katakan apa yang membiak perlukan. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus mengasihi membiak. Tuhan Yesus mendengar doa membiak dan selalu bersedia untuk menolong membiak. Gambar 31, mengusir setan. Dalam gambar tahu mendauk seorang yang dirasuk setan. Segala tali dan rantai dapat diputihkannya. Karena setan yang ada di dalamnya kuat sekali. Tuhan Yesus mengusir setan yang dari orang itu. Orang yang menjadi sembuh. Setan terpaksa keluar dari orang yang. Karena Tuhan Yesus jauh lebih kuasa dari segala setan. Setan-setan takut kepada Tuhan Yesus. Bayah menyembah setan. Kalau membiah diganggu setan, bayah minta tolong kepada dukun. Mintalah tolong kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir setan-setannya. Gambar 32. Mengikut Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus dan musuh orang-orang yang sudah percaya. Iblis atau setan kau supaya orang yang sudah percaya berpikir terus mengenai banyak uang, pakaian dan barang-barang lain. Iblis kau supaya orang yang sudah percaya melupakan Allah. Tapi orang yang sudah percaya seharusnya taat kepada Allah. Orang yang sudah percaya hendai kau berhutang kepada Allah. Ini selalu ingat janji Allah, yaitu semua yang dibutuhkannya akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33. Apabila orang yang sudah percaya berdosa agai. Di dalam gambar tahu mendauk seorang anak laki-laki yang sudah berbuat banyak dosa. Ne menghamburkan duit yang diperoleh dari bapaknya. Ne berzina, berjudi, dan berfoya-foya sekehendak hati ne. Setelah duit ne habis dan kawan-kawan ne meninggalkan ne menyesal. Ne kembali kepada bapak ne. Ne minta ampun karena bapak ne mengasihi ne. Ne diampuni dan diterima agai. Kalau tahu berbuat dosa agai, tahu juga harus menyesal, bertobat dan mengakui dosa tahu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi tahu. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa tahu. Firman Tuhan berjanji, jika tahu mengaku dosa tahu, maka ne adalah setia dan adil, sehingga ne akan mengampuni segala dosa tahu dan menyucikan tahu dari segala kejahatan. Gambar 34. Penyakit. Semua orang, baik yang sudah percaya maupun yang dah percaya, dapat jatuh sakit. Dalam gambar dapat tahu pedauk seorang yang sedang berbaring sakit. Orang yang dapat menjadi sakit kerana nendai makan makanan yang bajau, karena minum air yang kotor, dan karena tidak memelihara tubuhnya. Orang juga dapat menjadi sakit karena kena sihir dan karena dirasuk setan. Jika seorang yang sudah percaya sakit, yang harus dilakukannya, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu mendengar doa dia. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Bila ada dokter atau rumah sakit, boleh juga berobat ke sana.
Tuhan Yesus juga dapat memakai obat-obatan untuk menyembuhkan Myah. Tetapi bayah pergi ke dukun, mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala dukun dan roh-roh jahat. Gambar 35. Kematian. Bila seseorang dah percaya kepada Tuhan Yesus dan mati, tubuhnya dikuburkan, tetapi jiwanya akan ke surga, sebab dosanya telah dihapus Tuhan Yesus. Bila seseorang yang dah percaya kepada Tuhan Yesus mati, tubuhnya dikuburkan, tetapi jiwanya akan dihukum di dalam api, sebab agak berdosa. Ketika kalau Myah mati, naukah jiwa mudah dibasuh dari segala dosa, supaya dapat ke surga. Gambar 36. Tubuh Tuhan Yesus. Setiap bagian daripada tubuh tahu empu tugas sendiri. Misalnya mata untuk mendau, mulut engkau ngumur, dan pendia engkau ningau. Bila salah satu bagian pedih, semua tubuh terasa pedih. Allah memadahkan bahwa setiap orang dah percaya Ia sama seperti bagian dari satu tubuh. Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuh Ia. Setiap orang yang dah percaya empu tugas yang lain. Misalnya berkhotbah, mengajar firman Allah, menyanyi, menolong orang, dan lain-lain. Setiap orang yang dah percaya adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Semua orang yang dah percaya harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar 37. Berkumpul bersama. Allah memadahkan agar tiap minggu tahu menyediakan satu hari ngau Tuhan. Semua orang yang dah percaya berkumpul ngau nyembah Tuhan, berdoa dan bernyanyi bersama-sama. Salah seorang yang sungguh-sungguh percaya tahu mengajar dari firman Tuhan. Orang yang dah percaya harus memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai ne atayagai. Gambar 38. Tuhan Yesus akan atai agai. Tuhan Yesus sekarang ini ada di surga, tetapi pada suatu hari ne akan atai agai ke dunia. Apabila ne atai, semua orang yang percaya akan diangkat ke surga. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan ditinggalkan dan dihukum di dalam api. Ada siapkah Myah seandainya Tuhan Yesus atai agai? Gambar 39. Berbuah. Dari kayu tahu mengharapkan buah. Cabayan dari berbuah akan ditebang dan dipandu. Tuhan Yesus mengutamakan dirinya sebagai batang kayu dan orang-orang yang percaya kene sebagai cabang-cabangnya. Dari orang yang dah percaya, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah yang bajau. Yang dimaksudkan dengan buah-buah adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan untuk menolong, kejujuran, dan kesucian hidup. Buah-buah tersebut akan timbul dalam hidup orang-orang yang dah percaya oleh kuasa Roh Kudus. Hidup orang yang dah percaya ke Tuhan Yesus harus lebih bajau daripada sebelumnya. Gambar 40. Memberitakan kepada orang lain. Percayaakah Myah kepada Tuhan Yesus? Kalau piau, bersaksilah kepada keluarga Myah. Bayarlah Myah malu mengatakan kepada kawan-kawan Myah. Bersaksilah bahwa hati Myah tenang dan ndai agai takut kepada hantu-hantu. Tahukah Myah bahwa Tuhan Yesus dah menyediakan tempat di surga bagi Myah? Beritahukanlah kepada semua orang bahwa ada tempat di surga bagi sidau yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya, ada tempat hukuman bagi sidau yang menolak Tuhan Yesus. Beritakanlah bahwa Tuhan Yesus kau melepas semua orang
agar endai dihukum di neraka. Maukah membiah bersaksi bagi Yesus? Renungkanlah hal yang dan ambillah keputusan. Yesus hibur selalu di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau